Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Taufik Hidayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bab peluang kelas 10 SMA. Bagaimana materinya? Mari langsung kita simak bareng-bareng. Oke, di bab peluang ini, untuk yang bab pertama, kita akan membahas mengenai ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Bagi teman-teman mungkin tidak asing ya perkataan ini, karena di SMP pun materinya sudah pernah dibahas. Ini saya hanya mengulang sebentar. Oke, contoh nomor 1. 3 keping uang logam dilempar bersamaan. Tentukan ruang sampel dan banyak titik sampel percobaan tersebut. Pada soal ini, teman-teman harus tahu bahwasannya dalam satu koin uang logam terdapat 2 tampilan, yaitu ada yang menampilkan angka, kita simbolkan dengan si A, dan menampilkan sisi gambar, kita simbolkan dengan G besar. Nah, jadi dalam koin ini ada 2 sisi ya. Pertama sisi angka dan sisi gambar. Nah, bagaimana cara menentukan ruang sampelnya? Karena yang ditanya 3 uang logam, kita harus mencari satu persatu terlebih dahulu, yaitu mencari koin pertama dan koin kedua. Untuk penyelesaiannya, saya akan membuatkan tabel koin 1 dan koin 2. Untuk pertama adalah tabel koin 1 dan 2. Untuk koin 1 adalah sisi A dan sisi G. Sedangkan untuk koin 2 terdapat sisi A dan sisi G juga. Sehingga jika kita kalikan akan menghasilkan A dan A. Kemudian A dan G. Kemudian yang bawahnya G dan A. Kemudian ini G dan G. Sehingga untuk 2 koin kita dapat ruang sampelnya, yaitu kita simbolkan dengan S besar sama dengan himpunan dari A dan A, AG, GA, dan GG. Ini adalah ruang sampel dari 2 koin. Pertanyaannya kan adalah 3 koin. Bagaimana cara mencari ruang sampelnya dan banyaknya titik sampel? Untuk mencari ruang sampel untuk 3 koin, kita akan buat tabel lagi. Di sini saya buat tabel yang kedua. Tabel koin 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk tabelnya teman-teman, langsung kita hitung. Ini untuk tabel pertama adalah tabel 1, 2, dan koin ketiga. Hasil dari ruang sampel di koin 1 dan 2 adalah AA, AG, GA, dan GG. Kemudian kita tambahkan koin ketiganya, yaitu A dan G. Sehingga hasil akhirnya adalah AAA, AAG, AGA, AGG, kemudian GAA, GAG, GGA, dan terakhir adalah GGG. Untuk ruang sampelnya, berbentuk himpunan ya teman-teman. Untuk ruang sampel 3 koin, yang pertama ada A, AA, kemudian ada A, AG, kemudian ada AGA, selanjutnya
ada A, G, G. Kemudian ada G, A, A. Kemudian ada G, A, G. Kemudian ada G, G, A. Dan terakhir ada G, G, G. Nah, ini merupakan ruang sampel. Jadi teman-teman menulis ruang sampelnya harus menggunakan himpunan ya. Tanda kurung himpunan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan banyak titik sampel? Banyak titik sampelnya. Banyak titik sampel ini kita tandai dengan NS. Ya. Kita tandai dengan NS. Jadi cara menentukan yaitu tinggal kita hitung. Kira-kira ada pasangannya dalam kurung ada berapa nih? Contoh misalkan di sini kan ada 1, 2. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga banyaknya titik sampel ada 8 untuk 3 koin pelemparan. Nah, gimana? Mudah dipahami bukan? Ini untuk contoh 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh 2. Di sini tentukan banyaknya titik sampel. Nah, pertanyaan beda ya dengan pertanyaan nomor 1. Kalau nomor 1 pertanyaannya adalah ruang sampel dan banyaknya titik sampel. Sedangkan nomor 2 pertanyaannya adalah titik sampel. Langsung kita jawab. Untuk A, pelemparan 4 koin, maka titik sampelnya berapa? Teman-teman perlu diingat 1 koin, yaitu ada angka dan gambar, sehingga terdapat 2 sisi. Ya. Sehingga untuk cara cepat mencari banyaknya titik sampel 4 koin adalah dengan mengalihkan sisinya. Dengan 2 sisi ini kita kalikan sebanyak 4. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 2-nya 4 kali. Ya. Sehingga banyaknya titik sampel 4 koin adalah 2 kali 2 4, 2 kali 2 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi banyaknya titik sampel 4 buah koin adalah 16. Bagaimana dengan nomor yang B? Nomor yang B. Yang B terdapat 6 buah koin logam. Nah, ini 6 koinnya teman-teman, mudah sekali. Sama aja caranya itu NS. Banyaknya sampel, titik sampel 2 ini sisinya masih sama ya, karena koin memiliki 2 sisi. 2 ini kita kalikan sebanyak 6 kali. Jadi 2-nya ada 6 kali nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga hasil akhirnya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 6 kali adalah 64. Jadi banyaknya sampel 6 koin ada 64 koin. Sedangkan yang C, pelemparan 1 buah dadu. Pelemparan 3 buah dadu. 1 dadu terdapat berapa sisi teman-teman? 6 sisi. Sehingga kalau ruang sampel dari 3 dadu, tinggal kita kalikan aja. 6-nya dikali sebanyak 3 kali. Maka 6 dikali 6 dikali 6 menghasilkan 216 titik sampel untuk 3 buah dadu. Yang terakhir yaitu 1 koin dan 1 dadu. Ingat, 1 koin itu berarti 2 sisi ya teman-teman. 1 dadu terdapat 6 sisi, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka terdapat 6 sisi atau 6 nomor di dadu. Ya.
Sehingga untuk NS-nya tinggal kita kalikan karena masing-masing satu koin dan satu buah dadu, berarti 2 dikali 6, maka hasilnya 12. Mudah bukan untuk menentukan titik sampelnya? Ini titik sampel saja teman-teman. Jika yang ditanya mengenai ruang sampel, beda lagi, nanti teman-teman bisa membuat tabel dan membuat himpunannya. Oke, untuk subbab pertama ini saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih, semangat belajar.